kedua tangannya. Ini kemuliaan Adam. Yang ketiga, apa kemuliaan Adam? Fa amrallahu lil malaikah an yasjudu lak. Allah memerintahkan para malaikat semua untuk sujud kepada kamu. Ini keutamaan Adam. Dan juga dari keutamaannya di beberapa riwayat, dan Allah menjadikan pasangan untuk kamu dari tulang sulbimu. Maka dari keutamaan ini disebutkan oleh seluruh manusia meminta syafaat kepada Adam. Apa dijawab oleh Adam? Dan sama jawaban ini oleh Musa, oleh Ibrahim alaihissalam. Di saat datang manusia kepadanya meminta syafaat, inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadban lam yaghdab qablahu mithlahu walan yaghdaba ba'dahu mithlahu. Maka para nabi ini mengetahui bagaimana Allah telah murka atasnya. Maka Adam mengatakan, idhabu anni, pergilah kalian kepada selainku. Idhabu ila ghairi, pergilah kepada nabi yang lain. Kenapa? Inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadban lam yaghdab qablahu mithlahu walan yaghdaba ba'dahu mithlahu. Karena Allah telah murka kepadaku pada hari itu. Di saat Adam mendekati pohon dan memakan buahnya. Padahal Allah berfirman, fala taqrabu hadhihi syajarah, janganlah kalian mendekati pohon ini. Maka akhirnya poin pendalilannya berkata Adam dan nabi yang lain, innallaha ghadiba al-yawma ghadban. Apa i'rab ghadban? Maf'ul mutlak, yang mana dia diambil dari masdar, dari ghadiba yaghdabu ghadban. Lalu apa faidahnya? Menjelaskan, mendramatisir dari keadaan marahnya Allah. Kalau hanya sekedar inna rabbi qad ghadiba al-yawma, mungkin Allah murka biasa. Namun disebutkan inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadban, maknanya sangat marah. Maka di sini dinamakan maf'ul mutlak, fungsinya untuk memberikan description bahwa marahnya itu dalam keadaan benar-benar marah. Dan di jumlah setelahnya disebutkan lam yaghdab qablahu mithlahu wa lam yaghdab ba'dahu mithlahu, yang mana kemurkaan Allah tidak pernah Allah murka kecuali kepadaku pada saat itu, dan setelah itu Allah itu tidak pernah murka kecuali hanya kepadaku. Itu kata Adam dan nabi-nabi yang lain. Maka syahidnya di sini inna rabbi qad ghadibal yawma ghadaban, bahwa Allah telah marah. Maka inilah dari sifat di dalam hadis yang disebutkan bahwa Allah itu mempunyai sifat marah. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah secara ijma' menetapkan bahwa al-ghadab adalah sifat untuk Allah Jalla wa Ala, dan kita menetapkannya bima yaliku bijalalihi wa adamatihi, sesuai dengan keagungan Allah, tanpa kita mentakif bagaimana murkanya, tanpa kita menyepertikan murka dengan makhluknya, tanpa mentakwilkan. Maka apakah ada yang mentakwilkan kepada makna yang lain? Na'am, mereka kelompok ahlul bid'ah. Maka mereka orang-orang yang menafikan sifat-sifat Allah, menyibukkan takalluf, memberatkan diri, mentakwil-takwil dari perkara-perkara yang tidak pantas untuk Allah. Maka mereka tidak ridho dengan menetapkan sifat marah untuk Allah. Lalu apa yang mereka takwilkan? Makna takwil di sini memalingkan makna kepada makna yang marju', kepada makna yang tidak diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka al-ghadab iradatul iqab, dia adalah keinginan Allah untuk mengiqab mereka. Maka makna ghadab adalah hukuman, punishment. Maka seperti ini tidak pantas bagi kaum muslimin untuk
memalingkan makna yang hak kepada makna yang batil. Lalu dalam permasalahan seperti ini, apa yang menjadi rujukan dalam permasalahan menetapkan sifat-sifat yang seperti ini, marah, dan tadi ridho, dan tadi cinta yang telah kita lewati? Maka kita jawab al-imrar. Dan ini adalah dari manhaj salaf. Al-imrar maknanya kita menetapkan sifat-sifat Allah sesuai dengan makna lugatil arabiyah. Itu dia al-imrar. Dan ini yang diinginkan. Mana dalilnya? Dalilnya asar yang sahih bi majmu' turuqihi dari ucapan Imam Malik. Lihat bagaimana wajah pendalilan. Di saat datang orang-orang yang selalu bertanya tentang sifat Allah, bagaimana mentakif, kaifa, bagaimana Allah tangannya, bagaimana Allah wajahnya, bagaimana Allah di saat turun, bagaimana Allah istiwa alal ars, bersemayam di arsnya, bagaimana itu takalluf. Kita tidak pernah melihat Allah di dunia, hanya mendengar khobar-khobar yang ada dari Al-Quran dan Sunnah yang tidak detail, kemudian menanyakan bagaimananya. Maka di sini datang kepada Imam Ahmad di saat membaca ayat Ar-Rahman 'alal ars istawa. Ar-Rahman itu di atas ars bersemayam. Maka ditanyakan kaifa al-istiwa. Wahai Imam Ahmad, bagaimana bersemayam itu? Lihat jawaban Imam Ahmad masuk kepada kaidah al-imrar. Al-istiwa'u ma'lumun wal kaifiyah majhul atau majhulatun. Maka makna dari al-istiwa bersemayam maklum. Kamu Arabi, kita Arabi, maka makna bersemayam atau istiwa seperti diartikan di Indonesia adalah bersemayam. Nah, itulah makna dari bahasa Arabnya. Al-istiwa maknanya ma'ruf. Wal kaifiyah, adapun bagaimananya Allah bersemayam, apakah Allah duduk di atas kursi bagaikan duduk seorang raja di singgasananya, atau bertelekan, atau tiduran, atau berbaring, kita tidak mengetahui perkara itu. Al-kaifiyah majhul. Dan disebutkan al-imanu bihi wajib. Menetapkan sifat istiwa wajib. Dan as-su'al anhu bid'ah. Pertanyaan-pertanyaan tentang itu bagaimana bid'ah. Karena kalau dibiarkan akan menjadi mubtadi', akan menjadi menafikan sifat. Maka di sini sama al-ghadab. Jika kita bertanya bagaimana kok bisa mereka orang-orang kelompok ahlul bid'ah menyifatkan sifat ghadab itu bukan ghadab hakiki, bukan kemarahan yang benar, Allah marah, bukan, tetapi apa? Maknanya ibarah dari iqab, punishment. Allah akan menghukum dia, Allah akan menghukum hamba-hambanya. Itu makna ghadab. Dipalingkan sekarang makna lugatil arabiyah ghadiba, kalau kita rujuk kepada makna Indonesia ghadiban, yakni kemarahan, murka, kemurkaan. Mereka palingkan kepada al-uqubah, the punishment, ataupun ancaman keras seperti itu. Maka ini tidak bisa diartikan dengan benar. Maka makna al-imrar, manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dalam sifat mengembalikan kepada makna lughah Arabiyah. Tinggal pertanyaan big question di sini. Kenapa kita harus mengembalikan kepada makna lughah Arabiyah? Kenapa not to the English? Terjemah kepada English. Murka, angry misalnya jadi angry bird. Angry terus dimasukkan ke Inggris apa? Maknanya sama, murka. Jika dikembalikan kepada makna Arab. Alhasil kenapa pertanyaannya harus dikembalikan imrar kepada lughah Arabiyah? Jawabnya karena Al-Quran diturunkan dengan lughah Arabiyah. Karena Al-Quran diturunkan dengan lughah Arabiyah, dijelaskan makna-maknanya harus mengikuti lughah Arabiyah, maka di sini menjadi kaidah bahwa sifat Allah dan makna Al-Quran yang baik dan benar semuanya kembali kepada lughah Arabiyah. Lalu mana pendalilan harus dikembalikan kepada lughah Arabiyah? Jawabnya tadi, karena Al-Quran diturunkan dengan lughah Arabiyah. Mana dalilnya? Allah berfirman di dalam surat Al-Isra, apa? Bilisanin Arabiyyin mubin.
bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan lisan Arabi yang mubin. Dan di awal surat Yusuf, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan. I'rabnya Arabiyan, hal mansub, maknanya kami menurunkan Al-Quran itu Arabiyan, dalam keadaan bahasa Arab. Maka dari sini, barang siapa yang ingin selamat dalam mentafsirkan segala, dari bab fikih, dari bab akidah, dari bab lughah Arabiyah, dan dari bab akidah seperti sifat Allah, maka mengembalikan imrar kepada lughah Arabiyah. Dan ini yang akan selamat. Contoh, Allah berfirman, wa yabqa wajhu rabbika, maka yang tersisa hanya wajah Allah. Kemudian yadullah mabsutatan, tangan Allah terbuka. Maka bagi mereka yang menafikan tangan Allah, kan yad itu tangan, dari segi lughah Arabiyah ma'ruf, tangan. Akhirnya mereka takwilkan tangan itu maknanya kekuasaan. Maka tidak nyambung dengan lughah Arabiyah. Yad dengan kuah, karena makna mereka mengartikan di Arab maknanya kuah, yad itu. Maka tidak ada di Arab, di kamus apapun, yad bermakna kuah, tidak ada. Bahkan kalau dikumpulkan orang-orang Arab dari Badu, dari syair-syair mereka, tidak ada yang mengartikan yad itu bermakna kuah, kekuatan. Karena apa? Karena banyak di dalam ayat-ayat Allah menyebutkan dibagi dua, tangannya itu dibagi dua. Seperti banyak khalaqtu biyadayhi, ataupun di dalam hadis tadi bahwa Adam engkau diciptakan dari kedua tangan Allah. Dan di hadis-hadis yang ma'ruf di Sahih Muslim dari Abi Hurairah bahwa Allah yaqbidu as-samawat biyadihi wa yatwi as-samawat biyadihi wa yaqbidul ard biyadihi, bahwa Allah melipat langit-langit yang 7 dengan tangannya dan menghancurkan bumi dengan tangannya. Syahidnya tangan Allah ada 2. Lalu kekuasaan itu perkara yang plural, dia jamak. Kekuasaan tidak terpecah-pecah. Ada kekuatan kiri? Tidak ada. Ada kekuatan kanan? Ada kekuasaan bagian kiri, bagian kanan? Tidak ada. Maka ini salah satu bantahan dari segi lughah, bahwa makna yad adalah tangan. Jangan diartikan kepada kekuasaan, kekuatan dan sebagainya. Alhasil di sini kelompok ahlul bid'ah tidak ridho untuk menetapkan sifat tangan marah untuk Allah, maka mereka mengatakan makna ghadab itu adalah ibarah dari ukubah, punishment. Maka inilah dari pekerjaan kelompok ahlul bid'ah. Maka ahlus sunnah wal jamaah menetapkan dari sifat ghadab ini seperti Imam At-Tahawi di akidahnya At-Tahawiyah, wallahu yabdahu wa yarda la ka ahadin minal wara. Maka Allah itu mempunyai sifat marah dan mempunyai sifat ridha. At-Tahawi di dalam akidahnya, insyaallah di waktu yang akan datang kita akan membaca akidah At-Tahawiyah mungkin setelah ini. Dan juga Ibnu Abil Izzi